Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar? Saya Gisela Quinta Vale di acara Ngopi Ngobrol Pintar SMA Santo Kelasku episode yang pertama. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang komik bersama dua orang paling kece di SMA Santo Kelasku. Ada Pak Onal, guru kesenian SMA Santo Kelasku, dan Nera Abid, penulis komik SMA Santo Kelasku. Pak Onal, apa kabar sore hari ini? Baik. Bagaimana dengan Nera? Apakah tidak baik-baik saja atau bagaimana? Baik-baik saja. Oh ya, apa kesibukannya hari ini? Mulai dari Pak Onal dulu. Kesibukan yang Pak Onal lakukan. Sepulang sekolah, ini sibukannya tadi sempat cover lagu dengan anak-anak kelas 10. Oh, sibuk sekali teman-teman. Lalu bagaimana dengan Nera Abid? Apa kesibukannya hari ini? Tidak ada kesibukan. Ini cuma tidur siang. Setelah itu langsung ke sini. Ya, pasti teman-teman sekalian sudah sangat penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh dua orang paling kece hari ini. Lanjut saja ke pertanyaan yang pertama untuk Nera Abid. Bagaimana Nera Abid menemukan inspirasi atau kira-kira apa yang memotivasi Nera Abid untuk menjadi seorang penulis komik? Yang memotivasikan saya itu orang tua saya yang memberi kata-kata bijak yang sampai saat ini saya tidak akan pernah lupa, yaitu memiliki bakat yang besar pasti akan memiliki tanggung jawab yang besar. Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan Pak Onal? Apakah bangga dengan potensi yang Nera Abid miliki di usia sekecil ini loh? Sudah bisa menjadi seorang penulis. Bagaimana perasaan Pak Onal? Bangga karena yang punya bakat melukis, menggambar banyak, tapi dibuat dalam bentuk komik cuma satu orang, bahkan cuma dia. Kalau untuk di SMA Santo Klaus ya cuma dia saja. Langkah sekali. Langkah Ya. sekali. Lalu bagaimana Nera dengan proses yang Nera lakukan ketika mengembangkan karakter-karakter yang ada dalam komik yang Nera buat? Proses yang saya buat itu seperti menggambar sketsa terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan di dalam gambar itu. Dan kalau gambar karakter itu memang harus berbeda supaya orang tahu yang karakter ini sifatnya begini gitu. Lalu bagaimana dengan Pak Onal? Bagaimana proses pendampingan yang Pak Onal lakukan Oke. selama ini bersama Nera? Jadi yang paling sulit ketika kita menggambar karakter adalah bagaimana kita menggambarnya dengan sekonsisten mungkin. Misalnya dari sudut pandang bagian depan dan kiri dan kanan tetap sama dilihatnya. Mulai dari ukuran wajah, bentuknya tetap sama. Jadi itu yang paling sulit menurut saya. Lalu bagaimana Nera memilih gambar yang sesuai dengan cerita yang Nera buat dalam komik? Sesuai dengan cerita itu, kalau ceritanya bersifat tradisional, berarti saya buat cerita gambarnya juga tradisional. Itu juga kalau ceritanya itu bersifat yang modern atau banyak digunakan pada zaman sekarang, itu juga gambarnya. Kalau menurut Pak Onal juga bagaimana? Ini jadi dia membuat sketsanya berdasarkan isi ceritanya. Kalau misalnya ceritanya tentang situasi di Jepang, jadi karakter yang dia buat ini menyerupai gambaran di Jepang itu bagaimana pakaiannya mereka, rumahnya mereka, kebiasaannya mereka juga, bahkan ini digambarkan melalui mereka punya sifat-sifat di dalam cerita gitu. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang paling dinanti-nantikan oleh saya sendiri juga. Saya sangat menantikan pertanyaan, apa tantangan terbesar yang Nera alami atau yang Nera hadapi dalam menulis komik dan bagaimana Nera mengatasinya? Tantangan terbesar yaitu kesalahan membuat sketsa, itu tantangan yang paling besar. Dan cara untuk memperbaikinya itu
yaitu ada dua, membuat ulang sketsa tersebut, atau kalau kesalahan sedikit bisa dipertebal gambarnya, itu saja. Lalu tantangan tersendiri bagi Pak Onal sebagai pendamping. Oke, ini proses pembuatannya sampai dengan finishing lumayan memakan waktu yang lama. Seperti contohnya, kalau kita mau buat komik sampai dengan jadi, sampai dengan proses finishing itu artinya sudah diwarnai, sudah dipertebal. Jadi gambar yang awalnya menggunakan pensil, kita hapus ulang, dipertebal menggunakan pulpen, atau kalau spidol tuh kesannya terlalu tebal. Jadi pakai pulpen dengan pulpen khusus lah, seperti Snowman 3,0 dan berapa begitu. Jadi itu yang makan waktu yang lama. Istilahnya kita kerja 2 kali begitu. Karena gambar yang sudah jadi dihapus lagi, dikasih pertebal lagi. Lalu bagian akhirnya itu yang lumayan sulit mewarnai, karena kita harus pikir warna yang betul-betul cocok dengan karakter. Setelah itu suasana kayak latar belakangnya begitu mereka di mana. Jadi kita harus sesuaikan itu. Jadi pemilihan warnanya juga lumayan sulit. Saya saja mendengar tantangan-tantangan yang dialami oleh Nera Abid dan juga Pak Onal, saya sudah membayangkan bagaimana amarah atau emosi yang kita alami ketika terjadi kesulitan seperti itu. Lalu bagaimana kolaborasi dengan ilustrator memengaruhi hasil akhir dari komik yang Nera buat? Kolaborasi yang saya lakukan dengan ilustrator itu jadi ini kalau untuk kolaborasinya, jadi Nera hanya terima dia punya jalan cerita yang sudah jadi dengan artian begini, dia tidak dipaksakan untuk buat cerita lagi, jalan ceritanya sudah ada, tinggal dia sesuaikan dia punya karakter, mulai dengan latar belakang tempatnya disesuaikan dengan isi ceritanya gitu. Oke. Baik-baik. Apakah ada tokoh atau karya-karya tertentu yang memberikan pengaruh besar pada gaya penulisan pada komik yang Nera buat? Waduh, kalau itu tokoh. Coba Ada tokoh, mungkin tokoh inspiratif yang mempengaruhi. Ya, yang memberi pengaruh besar terhadap karya yang Nera buat. Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Cuma Datar sekali. Leonardo da Vinci. Cuma datang dari imajinasi Benar-benar saja. hasil imajinasi Nera sendiri. Iya. Bagus. Apa pandangan Nera tentang perkembangan industri komik saat ini? Apalagi untuk pencipta komik cilik seperti Nera Abid ini, saya juga baru pertama kali menemukan pencipta atau si penulis komik cilik di SMA saya sendiri. Lalu bagaimana pandangan Nera Abid terkait dengan industri komik saat ini? Kalau industri komik saat ini, mungkin saya ada banyak halangan, seperti banyak keterbatasan, karena ya tidak banyak membaca buku. Itu salah satu halangan besar. Lalu bagaimana dengan Pak Onal sendiri? Biar saya bukan berarti dia punya jawaban salah ya, saya perjelas saja. Jadi untuk perkembangan komik, jadi kita sebagian besar bukan hanya di Manggarai, sebagian besar di Indonesia itu baca komiknya itu seperti film-film Marvel tapi dalam bentuk komik, atau anime. Anime itu biasanya komik yang dibuat oleh orang Jepang. Jadi menurut saya hal yang baru, dan mungkin di Manggarai bukan berarti saya tidak tahu, tapi di Manggarai mungkin hal yang pertama bahwa cerita rakyat itu dikomikan. Dan mungkin dia orang yang pertama, karena paling sering itu orang buat cerita rakyat dalam bentuk tulisan saja cerita, tapi untuk dalam bentuk komiknya itu bukan jarang, hampir tidak ada. Mungkin baru kali ini, kalau tidak salah 5 cerita waktu itu. Ada Belarus, ada manusia monyet, ada ini
Lokeng Gerang, dan 3 cerita lainnya. Jadi dikasih cerita yang tadi dalam bentuk buku, lalu dibuat dalam format komik begitu. Jadi menurut saya bangga kalau saya pribadi karena ini hal yang baru. Saya juga tentunya sangat bangga sekali sejauh ini saat saya membaca komik-komik yang saya baca ini, salah satunya itu tidak ada yang diangkat dari cerita rakyat daerah Manggarai. Semuanya sudah dipengaruhi ya, mungkin seiring perkembangan zaman saat ini sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar ataupun bagaimana lah yang seperti itu ya. Lalu ini pertanyaan khusus untuk Nera. Apakah ada pesan atau tema khusus yang ingin Nera sampaikan melalui karya-karya komik yang Nera buat? Pesan khusus dari saya, dari komik-komik yang saya buat, yaitu jangan pernah menyerah untuk tetap berusaha dan ikuti saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya nanti itu akan menjadi hasil yang sangat besar. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Nera menanggapi tanggapan pembaca terhadap karya-karya komik yang Nera buat selama ini? Saya menerima tanggapan dari para pembaca komik saya. Mereka menanggapi bahwa kata-kata dalam komik saya itu kurang baku. Ya itu mungkin kesalahan saya sendiri karena kurangnya budaya literasinya saya. Itu saya membuat komik itu bukan karena saya banyak membaca, bukan. Tapi banyaknya imajinasi dalam pikirannya saya yang saya tuangkan dalam bentuk gambar. Lalu menurut Pak Onar sendiri, bagaimana? Ya. Kalau untuk komiknya, ini waktu itu permintaan dari Kemendikbud. Selain komik yang dia buat sendiri, ada tadi yang saya singgung 5 komik yang diminta oleh Kemendikbud. Jadi tanggapan kalau untuk internal kita di sini teman-temannya responnya positif. Jadi hal yang luar biasa di umur yang begitu muda buat karya begitu. Jadi bagus lah. Bagus sekali. Jadi dari sini juga saya bisa belajar bahwa mulai dari hal-hal kecil itu memang untuk beranjak ke hal-hal yang paling besar itu tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi saya sendiri. Tentunya banyak hambatan yang harus kita lewati sebagai proses untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Ini sudah pastinya sangat memotivasi saya, terutama bagi anak-anak muda di luar sana, agar lebih terinspirasi untuk mengembangkan potensi, berimajinasi yang lebih banyak lagi. Lalu bagaimana cara kita menuangkan imajinasi tersebut untuk dapat menghasilkan karya yang dapat dan tentunya akan membanggakan nama bangsa kita sendiri. Saya Gisela Quinta Vale dari tim Jurnalis Anka sekaligus pengisi podcast atau host dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar kita sore hari ini. Pamit undur diri.